Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, Santa Teresia dari Kalkuta pernah berkata, dia mengatakan sebuah kalimat yang cukup bisa kita renungkan begitu. Dia katakan, buah dari keheningan adalah doa. Buah keheningan adalah doa. Buah dari doa adalah iman. Dan buah dari iman adalah cinta. Buah dari cinta adalah pelayanan. Dan buah dari pelayanan adalah damai. Jadi kalau dirangkum gitu ya, dari keheningan bisa menghasilkan pelayanan. Dari keheningan bisa menghasilkan damai. Kata-kata yang cukup dalam ini dapat kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita beriman kepada Tuhan. Karena ini berkelanjutan. Santa Teresia melihat ini sebagai kelanjutan. Hening menciptakan doa. Doa menciptakan iman. Iman menciptakan juga sebuah cinta. Dan cinta menciptakan sebuah pelayanan. Dan pelayanan menghadirkan damai. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, pada minggu biasa yang kelima ini kita diingatkan di dalam Injil bahwa pentingnya untuk mewartakan siapakah Yesus itu kepada orang lain. Mewartakan Allah dan berbelas kasih untuk melayani sesama. Kenapa? Karena ketika kita melayani, maka di situ juga timbul suatu kesaksian. Kesaksian bahwa sungguh apa yang saya alami, kamu juga akan alami. Sama seperti Maria Magdalena mengatakan, aku telah melihat Tuhan hidup. Aku telah melihat Tuhan bangkit. Dia mengatakan kepada para murid gitu ya. Lalu para muridnya datang untuk melihat, sungguhkah Yesus telah bangkit. Sehingga pewartaan ini penting bahwa hidup kita, panggilan kita adalah menjadi anak-anak Allah, tentu saja iya. Selain menjadi anak-anak Allah, maka lewat perkataan dan perbuatanlah kita dilihat bagaimana kita menjadi anak Allah, bagaimana kita menjadi anak terang. Tetapi pewartaan ini perlu sebuah perjumpaan dengan kasih Allah, perjumpaan dengan Allah sendiri gitu. Sehingga dalam Injil gitu, kalau kita lihat ya, kenapa ini penting, bacaan kedua juga mengatakan demikian dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Santo Paulus mengatakan, saudara-saudara, memberitakan Injil bukanlah suatu alasan bagiku untuk memegahkan diri, sebab hal itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Paulus bilang, celakalah kalau saya tidak mewartakan Injil. Gitu ya. Karena ini keharusan, bukan pilihan lagi saya mau. Ini keharusan bagi kita semua. Oleh karena itu perjumpaan dengan Tuhan yang kita wartakan, yang kita berikan kepada orang lain. Dalam Injil kita mendengar bagaimana Yesus datang ya ke rumah ke rumah Simon, karena ibu mertua Simon sedang sakit. Jadi dia pergi ke rumah Simon dan Andreas. Untuk apa? Untuk menyembuhkan ibu mertua Simon. Dan ketika sembuh, apa yang dilakukan? Maka perempuan itu melayani Yesus. Dan kita lihat bagaimana di dalam Injil banyak orang yang sudah menanti untuk disembuhkan. Karena kita tahu gitu bahwa dunia kita juga butuh kita. Banyak sekali penderitaan, banyak sekali orang yang membutuhkan kesepian, kasih sayang. Tetapi itu yang harus kita berikan. Dan Yesus menjadikan tempat ini sebagai pewartaannya. Dan ketika pagi-pagi dia pergi untuk hening sejenak, berdoa. Begitu. Oleh karena itu, permenungan bagi kita sekalian pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bagaimana agar kita mempunyai semangat untuk mewartakan Injil dan menyebarkan kasih Allah kepada yang lain. Bagaimana caranya? Pertama dan yang utama adalah mari kita berjumpa dengan Yesus yang hidup. Perjumpaan ini penting. Karena apa? Sama seperti ibu mertua Simon.
Ketika dia berjumpa dengan Yesus yang menyembuhkannya, apa hal yang pertama dia lakukan? Dia melayani Yesus dan yang lainnya. Jadi perjumpaan ini sangat indah gitu. Dan perjumpaan ini dapat kita alami gitu ya. Pengalaman berjumpa dengan Allah dapat kita alami salah satunya dengan cara berdoa. Kenapa? Karena dengan berdoa kita menerima dan menimba kasih Allah sendiri. Doa merupakan salah satu cara untuk mendengarkan kehendak Allah. Gitu. Mendengarkan kehendak Allah. Saya ambil satu cerita. Ada sebuah romo ketika dalam satu kereta, ya romo itu naik kereta ya bersama dengan orang-orang lainnya. Lalu dia katakan kesempatan mewartakan itu bukan datang dari diri kita. Maksudnya kita mewartakan betul, tapi bukan hanya itu. Dia katakan dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan saya rahmat-Mu untuk hari ini saya bisa mewartakan. Dan ada kesempatan untuk mewartakan di kereta api, kenapa enggak dilakukan? Dan akhirnya dia berbicara dengan sebelah teman ya, bukan teman artinya bukan dia tidak kenal, dia berjumpa pada saat di kereta. Lalu dari perjumpaan tersebut terjadilah satu cerita, dari cerita terjadilah sharing, dari sharing terjadilah saling mendoakan. Jadi itu pewartaan, dia meminta kepada Tuhan sendiri. Kesempatan, jadi kita boleh meminta pada Tuhan, Tuhan berikan saya kesempatan untuk mewartakan. Bagaimana cara saya mewartakan? Bagaimana saya mewartakan di kantor saya? Caranya seperti apa? Tuhan akan menunjukkannya. Bagaimana saya mewartakan Yesus kepada teman-teman saya di sekolah, di kelas? Maka Tuhan akan memberikannya. Oleh karena itu pewartaan pertama-tama ini perjumpaan dengan cara berdoa. Semakin kita mau membagikan kasih, ya, semakin kita berdoa, maka semakin juga kita membawa atau mau membagikan kasih kepada yang lain. Dan hal yang paling sederhana yang dapat kita lakukan sebenarnya, kita bisa mulai perjumpaan ini di dalam keluarga kita. Bagaimana kita menghidupi perjumpaan Yesus di dalam keluarga kita. Apakah kita dalam keluarga berdoa bersama-sama, gitu ya? Apakah kita dalam keseharian dalam keluarga kita berdoa, gitu? Sehingga kita tahu bahwa keluarga ini adalah gereja kecil. Kita mulai dari gereja kecil kita untuk berdoa bersama dalam keluarga setiap harinya. Bukan sendiri-sendiri saja, gitu, tapi berdoa bersama-sama, kumpul sebelum tidur masing-masing. Kita kumpul untuk berdoa. Waktu bulan Rosario kita berdoa Rosario misalnya dan sebagainya. Sehingga kita bisa menjadi kesaksian bagi anggota keluarga kita. Orang tua menjadi saksi bagi anak, anak menjadi saksi bagi orang tua juga dan saudara-saudarinya. Suami istri menjadi saksi satu sama lain. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita memohon semoga Allah Roh Kudus yang menerangi kita pada pagi hari ini, agar kita mempunyai kerinduan untuk mewartakan Allah. Dan juga kita mohon agar kita juga diberi kesempatan sungguh-sungguh dapat mewartakan Allah. Lewat lingkungan kah, lewat wilayah kah, atau lewat juga gereja pelayanan ya, atau di sekitar kita. Dan kita mohon kerinduan itu dalam pernikahan Ekaristi ini, semoga Yesus yang bersatu dengan kita, yang membakar hati kita untuk mewartakan Allah sendiri. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan.